mata pisau tumpul. Antara empat ini mereka beda pendapat tentang penyaliban Yesus. Nah tuh, sekarang saya mau tanya, yang mana yang benar? Jangan-jangan kagak benar semuanya. Yang benar itu adalah sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab ada empat-empatnya yang mereka katakan itu. Tidak ada. Pasti tidak ada yang pasti salah satu tidak ada di dalam Alkitab. Gini, saya jelaskan saya. Kenapa saya bilang langsung Edis berfirman? Ya karena dia udah tahu kita sendiri ya pengganti Tuhan Kristen zaman now gitu. Jadi Edis ini dia berpendapat melalui kitab Anda, kitab Kristen, dikatakan di situ penyaliban rencana dari iblis. Jika ada yang mengatakan, kata Edis, bahwa penyaliban rencana dari Tuhan, berarti itu adalah Kristen yang gila. Ini satu ya. Ini satu pendapatnya. Yang kedua, Bom mengatakan bahwa tadi Edis tadi dia mengatakan seperti itu berdasarkan ayat Alkitab, Yohanes 13 nomor 2 dan Yohanes 8 42 sampai 44. Oke. Yang berapa? Yohanes 13 nomor 2. Oke. Dan Yohanes 8 nomor 44 sampai 42. Nah, Ibu catat dulu ya. Sesuai yang saya jelaskan, itu ayat yang dipakai Edis, penyaliban rencana iblis. Kata Bom bersabda. Karena dia juga sekelas nabinya Kristen kan kayak gitu. Jadi enggak ada. Ya terserah Ibu ya gitu. Terakhir dengar ya, nabi terakhir itu adalah Yesus Kristus. Nabi adalah rasul. Ya bentar lah, kita nanti perbedaan masalah Yesus atau enggak ya gitu. Jadi gini, kata Bom, penyaliban itu adalah rencana Tuhan. Nah, bagi Edis, Bom ini termasuk orang gila, kan gitu. Itu bagi Edis. Yang ketiga, kata pengacara yang tidak laku, si mata pisau tumpul. Nah, ini ya, mata pisau tumpul ini juga dia berkata, ya, penyaliban itu rencana manusia. Nah, itu berdasarkan juga ayat Alkitab. Kemarin dia ada jelaskan sama saya. Jadi dari tiga ini aja tuh pakai Alkitab semua. Kalaunya Bom pakai Kisah Para Rasul kan gitu. Sekarang dari tiga-tiganya ini, apakah salah satunya betul dan yang mana yang betul? Kalaunya semuanya betul nggak mungkin. Kalau semuanya salah itu pasti. Mungkin semua salah. Ya, semua salah itu pasti masalahnya. Karena nggak ada penyaliban itu bagi saya kan, saya Islam. Gimana sih? Makanya saya bilang semua salah. Macam mana pula? Yesus itu digantikan ya kan? Mana? Ayo, yang mana yang betul di antara mereka? Yang betul adalah sesuai Alkitab, yaitu Pak Bom. Kemudian tiga-tiganya ini sebenarnya mereka memiliki asumsi masing-masing dan itu tidak boleh kita hakimi dan itu asumsi mereka. Bentar, ya Edis bawa ayat Alkitab, si mata pisau tumpul bawa ayat Alkitab. Macam mana? Nah, penyaliban itu kan sudah ngerti dari Perjanjian Lama, penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kenapa dibilang dari iblis? Iblis kan nggak pernah tahu apa yang direncanakan Allah. Beda. Gini, kalaunya Bom ya dia katakan bahwa penyaliban itu rencana Tuhan udah dinubuatkan sejak dulu. Nggak ada nubuatannya masalahnya. Ada. Oh, di mana itu? Di Yesaya 53. Karena kita nomor berapa? 10. Yesaya 53 itu ayat 5 kalau salah. Ayat 5 nggak masuk akal di situ buat Yesus. Dia dibuatkan bahwa dia akan dilembutkan, dia akan dihancurkan
dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya di kosa. Bu, Kita ditanggungnya. Yesaya 53 itu di ayat 10-nya, di nomor 10-nya dikatakan penebus salah itu dia akan melihat keturunannya dan titik umurnya akan panjang. Kalau Yesaya 53 dipaksa untuk Yesus, maka saya tagih mana istri Yesus, mana anak Yesus zaman sekarang. Silakan. Setiap yang lahir baru atau dibaptis, dia disebut dengan anak-anak Allah. Waduh, Kami kacau Bu. Tadi nubuatan, bukan setiap orang yang dibaptis nubuatan. Iman itu maksudnya keturunan iman, bukan keturunan secara jasmani di peranak daging, tetapi keturunan iman. Jadi Wah, pada Yesus Kristus disebut dengan anak-anak Allah. itu asumsi Ibu. Asumsi itu. Iman, ada artinya iman itu. Setiap orang yang membawa damai disebut dengan anak Allah. Bu, Setiap Yesus disebut anak Allah. Bu. Anda tahu kan perjanjian lama itu Yesaya itu pakai bahasa aslinya Ibrani, tahu kan? Iya. Tetapi Nah. itu hanya Yesus yang diremukkan, hanya Yesus yang menebus dosa. Selain Yesus tidak ada. Baik, bahasa Ibraninya Oke, kalau Yesaya 53. gini, saya ambil pemikiran Supai. Siapa kira-kira menurut Anda yang dia menebus dosa, menebus salah? Siapa? Enggak ada penebusan dosa itu. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Kalau nanya saya ya pasti beda lah. Dosa tanggung sendiri-sendiri bagi saya. Itu bagi Anda. Kan gitu. Ini kan bicara dengan Alkitab. Ini kan itu tidak usah bicara dengan imannya Pak Ustadz toh. Ini imannya Alkitab. Itu ada di Yesaya 53 itu. Kemudian di mana lagi itu? Yang menyatakan bahwa dengan penebusan darahnya maka kami umat yang percaya ditebus untuk selama-lamanya oleh kehendaknya itu huruf besar. Baik, bentar kita bahas dulu ya Yesaya 53. Timotius 10 ayat 10. Coba Timotius 10 ayat 10. Oh, salah ya. Oh, jauh kalau ke Timotius kan perjanjian baru tuh ya. Nah itu dia. Karena itu kan karena kehendaknya itu Ya Allah. iya, kalau perjanjian baru bukan nubuatan. Kacau juga. Dengan tentang yang kehendak siapa tadi saya masuk ke ranah yang tentang penyalipan itu kehendak siapa. Gitu. Baik. Sekarang saya mau bahas argumen Ibu. Hah? Sebentar, saya mau bahas argumen Ibu. Tadi Ibu tahu, ya kitab Ibu itu bahasanya bahasa Ibrani. Tahu nggak kosakata keturunan di situ bahasa Ibraninya apa? Apa? Bahasa Ibraninya Zerah. Sperma. Jadi yang dimaksud di situ di Yesaya 53 itu Ibu. Bu, yang dimaksud Yesaya 53 itu ia akan melihat keturunannya, artinya benih dari dia, sperma dari dia. Gimana sih? Tetapi secara Alkitab itu selalu dibuat suatu perumpamaan atau kata ganti, itu selalu jangan diambil mentah-mentah. Lah, kalaunya dia adalah kata ganti. Nah, bentar. Seperti ini. Ikut kami ini domba-domba yang tersesat. Apakah menjadi kambing? Enggak kan? Nah, domba itu secara ini domba loh. Apakah menjadi domba? Baik, saya nggak bahas itu, nanti kita kan malah nggak paham. Itu selalu kata ganti, kata perumpamaan atau kata kiasan itu selalu ada di Alkitab itu. Jangan diambil artinya. Bu, kalau itu adalah kata ganti anak dalam bahasa Ibrani itu yulat. Itu Ibu perlu tahu. Apa yang penting keturunan Ya. artinya keturunan. Itulah salahnya Bu, imani saja kacaunya. Keturunan iman. Nah, setiap orang percaya pada Yesus disebut dengan anak Allah. Setiap orang yang pembawa damai itu disebut dengan anak-anak Allah. Aduh, kalau ilmu kiasan itu Ibu bagi saya ya itu adalah ilmu ngeles gitu. Nah itu bagi Anda. Karena apa? Nggak ada standar dari Kristen itu menentukan ini kiasan, ini perumpamaan, ini real gitu. Ini tekstual, nggak ada. Ilmu apa itu?
Itu namanya apa namanya? Berhikmat. Waduh. Dari Allah. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi Tuhan yang ngasih. Iya, oke. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang diberi hikmat oleh Tuhan. Seperti Salomo, dia tidak meminta harta kekayaan, dia hanya meminta hikmat. Jadi lebih dari pengertian yang umumnya itu hikmat. Tambah sakit kepala, Bu, ya. Kalian ini makanya saya nggak heran, Ibu. Hari ini saya bawa judul Kristen selalu membantah kitabnya gitu. Karena Yesus sendiri berkata, kita dan tuli akan kebenaran kalian itu memang begitu, tidak akan pernah ngerti. Begitu. Susah lah kalaunya menurut pemikiran Ibu, cara beragamanya. Yesus yang berkata loh, Yesus berkata, sekalipun mereka bisa membaca kitab Musa, tetapi ada selubung di dalam hatinya. Sekarang kalian bisa membaca ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bisa berbahasa Ibrani, tetapi arti di dalamnya tidak akan kalian mengerti. Waduh. Bo. Saya ini bawakan bahasa Ibrani. Sedikit-sedikit saya meskipun nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya belajar kan kayak gitu. Jadi kalau Ibu bantah saya, setidaknya ada gitu. Ibu dalam keahliannya berbahasa Ibrani. Ya. Jangan Anda berbahasa apapun. Dengar. Kata firman Tuhan, hanya orang yang penuh Roh Kudus yang mampu berkata Yesus Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa mengerti kalau Yesus itu Tuhan. Seperti Elizabeth itu penuh Roh Kudus mengerti Maria mengandung Tuhan. Gini, itu adalah doktrin Kristen. Kalaunya kita lihat di kitab Anda, Bu, ya Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. No, berarti Anda membantah Yohanes 1 ayat 1. Anda membantah apa yang malaikat firmankan ketika Yesus lahir. Lah, Yohanes 1 hanya mengambil suatu keuntungan bagi Anda saja, tidak mengambil baik. hal yang Saya tanggapi nih. Yohanes 1 pasal 1, Bu, itu bukanlah ajaran Yesus. Macam mana sih? Ya, yang kita ini mengambil pengajaran itu dari tokoh utamanya, dari Yesus. Kok ngambilnya ke orang gitu pahamnya? Ya nggak apa-apa, itu memang hikmat dari Allah, itu Roh Kudus yang mengilhami mereka. Semua itu dari kacau. Allah. Penjelasan tentang Yesus, penjelasan tentang Allah itu dari manusia itu sendiri, dari Allah, itu dari Roh Kudus. Pada mulanya adalah Firman, kan kayak gitu. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ini kan ngambilnya dari himne Plato Yunani. Terserahlah, itu enggak jadi urusan saya. Dengar, ketika malaikat berkata, Anda mengelak. Ketika malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu malaikat berkata loh. Bukan manusia, bukan saya. Ya, sekarang saya mau tanya, kalau itu adalah perkataan malaikat, kapan Lukas ketemu malaikat itu? Orang-orang yang lahir itu bersaksi lah. Kapan Lukas ketemu malaikat itu? Siapa? Kapan Lukas yang menuliskan itu ketemu sama malaikatnya? Kalau itu tanya Lukas. Tanya Lukas. Kacau dah, Bu, kalau itu tanya Lukas ya. Mau macam mana kalau kayak gitu? Saya disuruh nanya sama Lukasnya. Nanti kamu tanya, "Hei Lukas, kapan kamu bertemu Lukas?" Datang sana tanya. Aduh, kacau ya, teman-teman. Kok malah saya disuruh tanya sama Lukas? Ibu yang pegang kitab Lukas ya. Malah saya yang Islam disuruh tanya sama Lukas. Bertanya kapan malaikat bertemu Lukas? Iya. Lukas, saya nggak sama Lukas saat itu, saya belum ada. Tapi kenapa Lukas berani menuliskan? Semua yang tertulis itu sudah diilhami Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata. Waduh, kacau. Allah itu. Ada. Baik. Kalau gitu saya tanya lanjutannya nih. Kalau semua penulis kitab Ibu diilhami oleh Roh Kudus, ya, kenapa dari 4 penulis itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, tentang penyalipan Yesus jamnya beda-beda?
Yohanes mengatakan jam 12, Matius jam 9, Lukas jam 3, Markus beda lagi jam 6. Mereka semua murid-muridnya hanya mereka. Bukan jam 6, jam 9. Sorry, Markus itu kalau nggak salah. Ya, kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus, penulis-penulisnya itu kok beda-beda gitu jamnya. Seharusnya kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus yang sama akan mengatakan hal yang sama, menuliskan hal yang sama. Tiba-tiba penulisnya kenapa beda-beda jamnya? Dan itu kan mereka menyaksikan sendiri. Seperti bersamaan ini menyaksikan tentang penyaliban, mereka menyaksikan sendiri. Seperti Markus itu adalah murid dari siapa ya? Dari murid siapa dia? Kalau gitu ibu lebih baik ya belajar lagi kalau kayak gitu Bu. Ya coba baca dulu. Dari penulisnya itu nggak ada lihat tiang salibnya Yesus. Mereka lari tunggang langgang dikejar tentara Romawi. Aduh. Ya udahlah kalau seperti itu jawaban ibu saya hargai kan ya, kita tetap menghargai jawabannya. Yang penting penontonnya yang menilai gitu ya. Oke. Nah, ibu ada pertanyaan tentang Islam? Kalau enggak saya izin pamit soalnya pasien saya banyak di bawah. Saya mau bertanya, kenapa orang Islam itu melarang orang lain mendirikan tempat ibadahnya? Itu aja. Waduh, siapa bilang? Nggak ada umat Islam berurusan tentang masalah rumah ibadah yang lain. Gini Bu, kalau permasalahan rumah ibadah itu bukan ke ajaran larinya, tapi itu ke pemerintah daerah setempat. Oh, gini, udah keluar semua izin-izin, semua udah keluar. Tetapi mereka melarang karena apa? Katanya mengubah kaidah. Emangnya terpengaruh? Tentang masalah akidah ya. Akidah memang tauhid kita. Tapi untuk permasalahan yang ibu katakan, gereja mau dibangun, prosedur lengkap, izin ada, IMB ada, izin operasional ada, kan kayak gitu. Kalau masih diganggu rumah ibadah itu, ya, maka saya akan salahkan muslimnya. Bagus, itu benar itu. Kenapa? Gak boleh, karena sesuai prosedur udah pembikinannya. Dan dalam Islam dilarang, ini dalam Islam Bu ya, dilarang untuk mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Itu malah ajaran Islam. Tapi kalaunya yang sering kita lihat ya terjadi di mana-mana, di geruduk pembangunannya, ternyata dicek izinnya kagak ada. Tiba-tiba izin operasionalnya kagak ada. Ini saya mau surat. Ini sudah ada izinnya, semua lengkap dari pemerintah, semua lengkap, udah bangun. Dan kalau ajaran saya jelas. Kalaunya ajaran saya itu jelas Bu, Islam itu. Jadi kalaunya sudah ada izinnya sesuai prosedur, dia bangun tempat ibadah gitu ya, lalu digeruduk orang, saya salahin muslimnya. Itu ajaran dari mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengganggu orang di luar agama Islam, apalagi rumah ibadahnya. Kita di dalam perang Islam itu juga ada aturan Bu, tidak boleh menghancur rumah ibadah gitu. Yang ngajarin itu Juma. Yang ngajarin Juma. Mana bukan Bang Zuma itu. Katanya mengubah kaidah kita gitu katanya. Bukan mengubah kaidah tapi ya bisa merubah akidah. Merubah akidah itu dia. Iya, Bang Zuma, tanya aja Bang Zuma ya. Kalaunya udah prosedurnya lengkap, apakah muslim yang masih menggeruduk itu dibenarkan? Pasti beliau juga tidak membenarkan. Tapi ada dampak. Ya sesuai dengan kata Bang Zuma tadi. Bisa merusak akidah gitu. Karena apa? Saya lihat di Indonesia ini pun ya Bu ya, betul kata Bang Zuma itu. Sekarang ada yang baca-baca Quran di gereja. Tuh ya. Habis itu banyak gitu. Banyak yang dilakukan gereja itu
untuk mengundang umat Islam. Oh, Contoh ya, contoh kayak gini. Gini, bentar Bu. Kemarin itu perayaan Natal. Perayaan Natal diundanglah umat Islam ke gereja itu. Nah, kalaunya Islam kan dilarang merayakan hari besar agama lain. Oke? terus. Ah, itu merusak akidah. Betul kata Bang Zuma itu. Nah, itu mau nggak dipaksa. Jadi harus jelas dulu prosedurnya. Nah, ini prosedurnya udah jelas. Kita tidak pernah mengundang Muslim, kita tidak pernah menyenggol yang lain, kita berhidup berdampingan. Udah lengkap prosedurnya, semua lengkap, surat-surat udah lengkap. Dan tempatnya pun di luar tempat umum. Mungkin sana. Masih Selama ini Bu ya, selama ini yang saya lihat ya, yang terjadi itu malah Kristennya bangun gereja maksa. Karena apa? Tidak ada izin mendirikan bangunan, udah diletakin batu pertama. ada semua suratnya lengkap, selengkap-lengkapnya. Itu di mana? Itu di mana? Contohnya di mana tuh? Di Solo. Solo. Ada masuk video nggak? Ada. Bang IMB-nya udah ada, izin dari tempat ibadahnya ada. Ada. Semua ada. Nggak boleh diganggu orang beribadah, lakum dinukum waliyadin. Nah itu tolong diingatkan Bang Zuma itu, Pak Yusuf. Saya Bang Zuma nggak ada salah itu. Jadi enggak, Bang Zuma itu betul juga merusak akidah itu. ini kan tidak pernah mengundang Islam, tidak pernah kami membaca Al-Quran di gereja kami. Kalau di gereja Ibu, tapi kita lihat kejadian yang telah lalu, ya, yang dikatakan Bang Zuma itu, ada Islam ikut Natalan apa coba? Nah, ikut Natalan ke gereja, ini biangnya merusak akidah gitu. Kami nggak pernah mengajak Muslim apapun siapapun yang ke gereja. Lah, terus gimana pandangan Ibu juga tentang masalah di Andai? Masalah apa? Di Andai, Papua. Di situ Islam dilarang membangun masjid dulu. Dan pondok pesantren pun tidak boleh dibangun. Nah, itu juga salah. Kenapa? Salah juga Kristennya di situ. Iya. Indonesia yang beragama harus saling hidup toleransi. Itu betul kata Bang Zuma itu. Gereja itu bisa merusak akidah. Kenapa pula bisa tidak? Orang kita punya Indonesia ini punya kita masing-masing, bukan punya Muslim tok. Ya iya, tahu kita punya hak masing-masing gitu. Iya. Tapi sesuai dengan pengalaman yang telah lalu yang saya ceritakan tadi, bercampur baur, tidak bisa membedakan yang mana toleransi, yang mana kolaborasi. Gak bisa bedain itu. Nah, yang namanya kolaborasi itu merusak akidah, Bu. Nah, ini kita betul itu. Tidak pernah seperti itu, tidak pernah. Betul kata Bang Zuma itu. Kalau saya ya, kalau saya sepakat dengan beliau. Kenapa sepakat? Berarti nggak boleh kayak gitu. Kita kan Indonesia adalah beragam. Memang merusak akidah kayak gimana? Loh, ini udah ada izinnya semua, kenapa harus dihalang? Iya, saya tahu ada izinnya, gerejanya udah berdiri kan kayak gitu. Kenapa pembangunan gereja itu bisa merusak akidah? Ya, tadi nggak bisa orangnya membedakan yang namanya toleransi dengan kolaborasi. Sudah saya katakan kami tidak ada. Nggak pernah. Itu Bu. Bisa jadi juga ya pembangunannya ditolak itu karena prosedur di samping-samping rumah, di samping-samping gerejanya nggak ada jemaatnya, bisa itu ditolak. Oh itu bukan, itu tempatnya terpencil, itu tidak ada rumah di sekitar situ, tidak ada rumah. Jadi bedakan dulu ya, yang namanya toleransi dan kolaborasi beda. Ini kita tidak bisa bicara dengan kolaborasi karbonisasi. Iya betul, berarti kata Bang Zuma itu, saya dukung, betul itu. Betul. Ada, ya udah kalau gitu ya percakapan kita akhiri dulu Bu ya, karena pasien saya sedang ngantri untuk berobat ini ya. Kita Indonesia agama saling menghargai, saling menjaga, saling toleransi, itu ya benar. Oke. Thank you ya Bu ya. Masih. Selamat malam.
Dasar. Ya, Bang Zuma disalahin. Gereja itu bisa merusak akidah. Ya betul, kata Bang Zuma itu. Kenapa? Betul itu. Malam minggu ini. Leh. Ada yang minta naik nggak ini? Nggak bisa kelihatan di tempat saya. Benar. Iya betul teman-teman. Ya ada kemarin beberapa video juga saya reaksi itu di channel saya satunya. Islam dengan Kristen sama-sama merayakan Natal. Apa coba? Itu bukan toleransi. Toleransi itu bukan bercampur kayak gitu. Ada namanya toleransi, ya. Tapi tidak ada toleransi dalam akidah. Yang ada itu toleransi dalam muamalah, hubungan sesama manusia. Kalaunya toleransi dalam akidah itu enggak ada. Makanya ada ayat Al-Qur'annya, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Jadi gitu. Betul kata Bang Juma, kok mau nyalahin Bang Juma, kocak juga. Apa ini? Nggak tahu ah. Halo. Gimana ini? Saya satunya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Bang, open cam dulu lah. Ya kayak ibu tadi. Silakan. Silakan dibuka dulu kameranya. Saya dari Sabang sampai. Halo. Aduh. Iya, saya mau bahas sindikat, teman-teman. Nyari orang yang cocok bahas sindikat ini. Kemarin saya undang Rudi Yohanesnya nggak mau. 80. 90. Sami-sami undang 100. Turun dulu ya. Aduh bang ya, kalaunya jualan lah atau ada kerjaannya, gak usah ikut naik dulu ya. Mana lagi? Pegang-pegang, jangan, nggak boleh pegang-pegang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Enggak pun, saya nggak pegang jadi. Selamat malam. Udah. Runaan guru. Baik. Ya. Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Apa ini? Saya maklum ya, malam minggu sih. Malam minggu. Kalau yang namanya malam minggu itu ya teman-teman, mereka mau cepat istirahat. Dikarenakan apa? Dikarenakan besok mau jingkrak-jingkrak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ini udah minta naik tapi jadi berhala, teman-teman. Itu maksudnya apa gitu ya? Minta naik lalu jadi berhala. Itu apa gitu loh maksudnya? Heran saya. Sabar. Gantiannya Kimor ya tadi. Mana Kimor? Saya lihat ada Kimor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang Islam.
Islam bang, 100%. Ada yang mau disampaikan? Cuma minta nomor WA Ustadz. Boleh nggak? Ada nanti saya sematkan gitu bang ya. Siap Pak Ustadz, siap. Oke. Baik, kita ganti dulu biar ada diskusi ya. Iya siap Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini? Udah pada mualaf kayak ini Kristen. Cuma yang Islam yang naik. Ya, sama saya juga lagi belajar. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Yang Kristen mana sih? Halo, selamat malam. Aduh, beliau malah minta naik. Ya iya, nggak usah heran malam ini sepi malam minggu. Kan besok mau jingkrak kan gitu. Ya nggak usah heran. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kalau Berhala pula. Apa ya teman-teman bikin saya ketawa loh berhala ini loh. Minta naik tapi disapa diam. Jadi berhala kayak gitu maunya apa? Minta sembah atau kayak gimana gitu loh. Ada aja. Kalau dinaikin itu ya ngomong ya. Ngomong. seandainya batu Hajar Aswad itu tidak dicium oleh Rasulullah, kita tidak bakal ngikutin sunnah Rasulullah. Ustadz naikkan Bobby sama Hendra biar seru. Siapa itu yang di YouTube? Sam 04. Kalau nggak ada ya, tetap kita minta ampunan dosa itu sama Allah dan tetap kita. Muter nih. Sekarang balik tanya ke mereka. Halo, selamat malam. Bisa nembus dosa. Malam, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Kan udah jelas. Ini bang. Yang kemarin tuh tadi di apa ini? Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Nanya apa? Abang Islam kan? Sudah jelas di situ bang. Alhamdulillah Islam. Tidak beranak dan kalau kita menyembah Kan saya nih Gini bang, ya gini. Kalau abang bertanya langsung telepon saya aja habis live, boleh? Batu Hajar Enggak, kemarin saya nelpon Ustadz tapi enggak dijawab. Nggak diangkat. Saya sakit kemarin. Nggak bisa saya angkat telepon satu-satu. Udah lama. Oh udah lama. Nomornya yang mana nanti kasih tahu saya. Ini bilang aja Rian gitu. Oke. Yang nomornya ujungnya 6020. Oke. Nanti saya angkat tuh nomor telepon itu ya. Oke, siap. Oke bang, sorry kalau nggak keangkat itu karena kebanyakan yang masuk, terus juga saya banyak kegiatan di sini, terus sakit saya gitu. Cuma satu aja pertanyaan saya, nggak banyak. Apa emang? Kan banyak orang bilang oten itu apa sih? Oh, oten itu orang Kristen. Orang Kristen cuma. Gitu. Oke. Oke, baiklah bang ya. Saya ganti dulu ya. Ustaz. Semangat. Waalaikumsalam. Heran juga saya. Ya. Ini mana orangnya? Halo, selamat malam. Abang mau debat sama dia atau gimana, Pak? Gonta-ganti apa ini? Ya, kalau misalkan bentar bang, kalau Aduh. misalkan Islaman nggak usah debat, Bang. Mending belajar dulu. Mana tadi? Sabar ya teman-teman. Andri apa ini? Masih mutar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, di hutan ini teman-teman. Di hutan.
Ada suara burung itu di hutan itu. Ah. Aduh. Lebih baik nggak usahlah hindari aja orang. Gilirannya. Mau kayak dimanapun juga mereka mencari kesalahan di Islam. Garis bawahi kata saya juga tadi, batu Hajar Aswad tidak bisa menghapus atau tidak bisa mengampuni dosa. Yang bisa menghapus dosa itu, mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata saya tadi, kalaupun halo, selamat malam. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, kita tidak akan mencium sunnah Rasulullah. Tapi bukan niat kita bukan ingin dihapus dosa, bukan. Kita datang ke sana itu mencari pahala, mencari pahala datang ke sana. Halo, selamat malam. Dengan adanya pahala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit ini oten sekarang ini udah mumet kepalanya Pak Ustadz karena Bom sama kan beda pendapat. Iya. Jadi sekarang mereka dah lagi pusing Pak Ustadz itu. Gak apa-apa, saya malah senang lihat mereka berantem tuh. Saya juga malah senang ya. Ada banyak yang sumpahin saya. Dari orang Kristen gara-gara saya katanya biangnya berantem Kristen semuanya. Ada kan Pak Ustadz yang baca Bible-nya itu. Iya. Aduh, oke gitu aja Pak Ustadz ya. Baik. Sehat selalu Pak Ustadz. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa itu yang dicium? Hah? Apa yang dicium itu piknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam rupanya. Aduh. Iya, Kristen kalau ke gereja cium itu, Bang. Waduh. Iya. Oke lah Bang ya kalau gitu. Ada yang mau disampaikan nih Bang? Ya, aku mau sampaikan kalau oten-oten di Indonesia ini harusnya dipulangkan saja di Yunani Bang. Iya. Baik. Oke. Waalaikumsalam. Ketrigger ini aja gambarnya teman-teman. Gambarnya. Apa yang dicium itu? Gambarnya juga nggak jelas. Tapi gini bang, maaf bang, percumanya gini. Kalau misalkan abang bersikeras pengen ngajarin mereka, kalau mereka juga mau diajarin gimana bang? Ya kalau nggak diajarnya kita kan pelan-pelan kita gini. Ya oke lah, misalnya orang tuanya nggak bisa mungkin anaknya juga bisa kasih pengertian lah. Itu aja yang menurut saya. Jadi mereka kan Nah, aduh, apa ini ya? Turun naik dari mana? Dari tadi. Yang Islam nggak usah dulu naik ya, sesuai gilirannya. Ya, gini bang, intinya gini aja bang, nggak ada satupun ya. Halo, selamat malam. Karena agama atau karena ketuhanan. Aduh. Apa ya teman-teman? Kalau masalah ketuhanan, maksudnya itu apa gitu lah? Naik turun sendiri. Terutama bagi kaum awam banyak. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Islam bang. Islam. Ada yang mau disampaikan emang? Kita cari Kristen masalahnya. Baru satu kali diskusi ini. Iya. Dari awal tadi baru satu kali kita diskusi. Udah punah kak. Abang kalau mau silaturahim langsung ke WA ya. Wah, ini ada Pak Pendeta Yunus ini, baik. Ya, nah gitu dong Pak ya. Lama saya nggak ketemu Pak Pendeta nih. Ya. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Open cam dulu lah, tampilkan kegantengannya gitu. Boleh penginjilan? Waduh, ngeri kali ini. Datang-datang mau nginjilin saya, nggak kebalik. Coba kita bahas.
penginjilan apa yang mau disampaikan gitu. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Oke. Jadi begini, Apa tuh? begini teman-teman, Pak Ustadz, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 itu hanya di bawah kolong langit itu hanya ada dalam nama Yesus. Tidak ada dalam siapapun. Jadi kita harus menaruh iman, kata Alkitab, bahwa kalau mau selamat, ya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Alkitab katakan dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Oke. Baik, Pak Pendeta, penginjilan katanya itu ya. Aduh Pak Pendeta, ya. Dari mana Anda katakan Yesus itu Tuhan, padahal dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan? Gini ya. Yohanes 13 ayat 13. Beda lagi. Aku guru dan Tuhan. Nah, dalam Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 13 atau ayat 12 itu malaikat saja menyampaikan bahwa dia Tuhan. Oh, malaikat Iblis siapa? Malaikat saja menyampaikan dia Tuhan. Dan iblis saja dia anak Allah. Nah, bagaimana? Bentar. Pak Yusuf PI, apakah dia bukan Tuhan? Ya jelas bukan, dia hamba kok, tertulis di kitab Anda. Macam mana? Mau saya kasih ayatnya? Dia hamba Tuhan? Boleh. Ya, banyak ayat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Coba bukan Galatia. Kisah para Rasul 3 nomor 13 buka. Nah, saya buka ya. Ada Pak Pendeta dapat? Pakai dulu lah. Penginjilan masa kagak pakai kitabnya? Gimana ini? Malah saya yang firman-Nya sudah ada di hati dan malah saya yang nginjilin Anda balik berarti kalau kayak gitu. Nih. Baca. Di mana itu? Bentar ya. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Nih, baca. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Oke? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus itu. Nih, Yesus hamba Tuhan, hambanya dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Terus Pak Yusuf percaya bahwa Yesus hamba? Ya, ini kan pengakuan dia ada. Aku utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan gitu. Iya. Ada bantahan? Iya. Kalau saya percaya juga bahwa dia diutus. Iya. Tapi diutus dia hamba. oleh Bapa. Betul, Pak. Kalau dia hamba bukan Tuhan, saya percaya. Karena Paulus ngomong kayak gitu dan Yesus sendiri pun mengakui di puluhan ayat kitab Anda dia adalah utusan Tuhan gitu.
Coba tunjukkan sama saya, adakah kosakata yang spesifik yang dari Yesus, aku adalah Tuhan? Kan nggak ada gitu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu. Kalaunya akulah jalan, aduh, jalan itu bukan tujuan Pak Pendeta. Ya, bisa ndak mau sampai tujuan kalau ndak lewat jalan? Ya betul, nggak sampai. Tapi jalannya Nggak untuk sampai. siapa Pak Pendeta? Untuk jalan ke surga bisa ndak melalui jalan lain selain Yesus? Jalannya untuk Bani Israel Pak Pendeta. Kalau ke surga boleh ndak pakai lewat jalan lain? Bisa banyak. Lewat mana? Ada jalan lain? Para nabi itu mengajak ke surga semua. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Waduh. Bantah dibantah terus kitabnya. Macam mana Pak Pendeta? Nggak, hanya Bang P aja ndak percaya. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya bantah pakai ayat Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Macam mana? Terus dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya kan gitu. Lalu dijadikan Tuhan. Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Ya, dia memang Tuhan. Kata Alkitab dia Tuhan. Lah, kata Alkitab Anda juga dia hamba Tuhan. Iya. Saya kan bukan bawa iman saya, tapi saya bawa kitab Anda. Tidak Di kitab masalah Anda dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan gitu. Seorang hamba nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin dia Tuhan, Pak. Ya, Pak Pendeta ngotot melulu kayak gimana? Itu kan Anda seperti itu yang memahami kitab Anda. Tapi kan saya tunjukkan dari kitab Anda sendiri juga bahwa dia hamba Tuhan. Macam mana coba? Iya, enggak apa-apa. Dia hamba. Dia datang memang untuk melayani. Aduh. Ya, di Matius 20 ayat 28 dia datang bukan untuk dilayani tapi datang untuk melayani. Datang untuk melayani. Iya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut Anda tuh membagikan nyawanya untuk semua orang itu siapa yang merencanakan? Ya Bapak yang mau supaya banyak orang diselamatkan. Bapak di surga? Iya. Bertentangan dong sifatnya dengan Yohanes 3 nomor 16. Inilah anak yang kukasihi, kepada dia saja engkau berkenan. Bukan. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, kan kayak gitu. Yeah. Begitu besar atas dunia ini. Kok tiba-tiba kejam dia? Kejam. Dia merencanakan anaknya untuk dibunuh. Iya. Tadi katanya kasih Tuhannya. Tiba-tiba dia mengutus anaknya agar anaknya mati dibunuh. Gitu rencana Tuhan gitu. Bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Bapak itu mau supaya banyak orang diselamatkan dengan memberikan anaknya. Satu Petrus 1 ayat 20. Saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapan
tertuju kepada Allah. Begitu, Pak. Jadi udah tertulis semenjak awal gitu ya? Iya. Oh, di mana emang tertulisnya itu? Ya, telah dipilih Allah. Iya, dia telah dipilih itu sejak awal. Itu di mana gitu? Kejadiannya di mana? Ya, kejadiannya lewat firman-Nya. Alkitab menyatakannya. Kalau Mika 5 lagi, Pak. Mika 5 itu ayat 1 itu bagaimana Yesus itu sudah dirancang sejak purbakala. Dirancang sejak purbakala agar mati di salib gitu. Direncanakan oleh Bapaknya. Oh, direncanakan oleh Bapaknya agar anaknya mati. Iya, karena jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Masalahnya, Pak, tadi saya bilang akan bertentangan dengan sifatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Iya, bukan berarti ya harus dibunuh itu anak. Malah bertentangan nanti. Karena kalau anaknya tidak berikan, maka kita ini masih tetap di dalam dosa. Masa Pak Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Tuhan yang di surga. Ini Tuhan berarti melakukan pembunuhan berencana kalau kayak gitu. Kan udah awal direncanakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan melakukan pembunuhan berencana dari awal. Mana nubuatannya? Ya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya. Ini supaya Bang PI tahu ya. Dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini. Jadi Yesus itu sudah dirancang untuk kedatangannya. Itu di mana nubuatnya, di mana? Mika 5 ayat 1. Mika kan bukan perjanjian lama toh? Perjanjian lama itu, Pak. Oh, Mika. Iya. Mika, ya. Mika 5 ayat 1. Yesus keturunan Yehuda, lahir di Yerusalem Efrata 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Mika 5? Bentar. Mika berapa? Mika 5 ayat 1. Oke, sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu pengepungan. Mika 5 ayat 1 kan? Iya, Mika 5 ayat 1. Tentang apa itu? Tentang Raja Damai. Oh, nggak nyambung, Pak. Kalau ke Mika ini, engkau nih ya, Mika 5 nomor 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Mika, dan tongkat, Pak. Mungkin salah baca, Pak. Mika 5 bagian poin 1. Ini isinya. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Itu temanya. Mana yang betul sih ini kitab? Kitab mana itu? Kok beda Mika 5 ayat 1 aja beda isinya. Aduh. Mika 4 itu kayaknya. Makanya. Mika 5. Buka di HP. Mika 5. Iya. Nomor 1 nih. Mika 5 nomor 1. Ini tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Oh, yang ini. Ini 2, Pak. Iya, kalau di Alkitab itu ayat 1. Mana lah yang betul ya. Aduh, bingung saya jadinya.
Iya, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkitku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dahulu kala. Ya. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali. Ini tentang, coba kita lihat ya perikopnya ini, Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tapi Pak, sayangnya Anda bawa ayat itu di zaman Yakub. Coba baca ke bawahnya. Itu bukan untuk Yesus. Pembuatan Mesias. Iya. Mesias ada berapa? Mesias ada berapa? Mesias yang mana yang Anda maksud nih? Mesias kalau yang ini yang Anda tunjukkan sama saya ini terjadi di zaman Yakub. Iya. Loh, Yakub iya, nggak ada untuk Yesus. Yakub punya anak 12 anak Yakub. Yakub punya anak 12, ini disebut 12 anak Yakub. Yang terakhir adalah Yehuda yang bungsu. Waduh, iya penyelamat Israel. Itu Pak. Aduh. Iya. Sebagai tambah-tambah informasi. Ya. Boleh saya tanya yang lain Pak, yang agak menarik gitu. Perencanaan tadi menurut Anda adalah rencana Tuhan. Lalu gimana dengan yang mengatakan bahwa penyalipan itu rencana iblis? Karena kan ada ayatnya, penyalipan itu dari rencana iblis. Ada ya? Ada? Ya, kalau Yohanes 10 ayat 10 itu kan Yohanes 13. Yohanes 13 nomor 2 coba. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 nomor 2. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan. Dalam hati Yudas. Gimana tuh? Anak Simon untuk mengkhianati dia. Untuk mengkhianati Yesus dari rencana iblis. Ya, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Yesus tahu. Iya. Bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Iya. Artinya apa? Yesus tahu kan ini rencana iblis. Betul enggak? Iblis itu betul kan di situ yang Anda baca itu? Iya, di situ dikatakan kan jelas dikatakan bahwa semua itu Bapak tahu. Bapak sudah menyerahkan semua. Betul, Pak. Tapi di situ sudah dikatakan Yesus itu tahu bahwa iblis membisiki Yudas untuk menyalibkan dia. Jadi rencana siapa? Ayo, penyalipan itu. Penyalipan itu rencana Bapa supaya semua yang
semua itu ditebus, karena mau masuk kerajaan Allah itu semua harus ditebus, Pak. Tidak bisa. Berat ini Pak Pendeta. Aduh. Yang menginginkan pembunuhan itu Pak Pendeta bukan apa ya? Bukan pengikut Tuhan. Bukan pengikut Tuhan. Iya. Orang yang melakukan pembunuhan atau suka dengan pembunuhan itu pengikut iblis. Coba Anda buka di kitab Anda Yohanes 7:8 nomor 44. Yohanes 8 nomor 44. Aduh. Ini yang pendeta siapa sebenarnya ya? Saya atau Bapak gitu? Calon pendeta juga. Calon pendeta. Calon pendeta saya ya. Udah jadi saya Pak. Jadi saya ini pendeta Yusuf PI. Ada lagi Pak Yunus yang ya Yohanes 8:44 tadi. Ya, Yohanes 8:44, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia menolak kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah ini. Kira-kira siapa yang punya bapa seperti ini? Kayak gimana tadi? Bapa yang hidup dalam kebenaran. Begitu. Ya, kalaunya seperti itu jawaban Anda saya bingung Pak ya, karena nggak ada yang pasti antara iblis, bapa atau manusia. Bingung saya, iya sampai sekarang masih bingung gitu. Mungkin Pak Pendeta mau nanya Islam. Kalau saya tidak bingung karena saya tahu Bapak yang benar yang dalam kebenarannya. Anda mau tanya Islam? Ya, tanya tentang apa ya? Ada enggak keselamatan di dalam Islam? Iya. Yakin kali Pak Pendeta selamat gitu ya teman-teman. Ya jelas adalah. Ada. Di dalam Quran kami Allah menjamin orang yang bertakwa yaitu umat Islam untuk masuk surga. Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang dimaksud bertakwa? Coba buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tuh. Hai orang-orang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah akan menyelamatkan orang Islam. Tuh, keselamatan dalam Islam. Terus Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan di dalam agama Islam. Dalam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ada itu Pak Pendeta. Secara tekstual keselamatan di dalam agama Islam. Mungkin ya saya nggak perlu tampilkan datanya sama Pak Pendeta, karena yang teman-teman Muslim ya mungkin udah pada tahu yang saya baca gitu. Jadi keselamatan dalam agama Islam itu pasti. Nah gitu. Coba kalau saya balik tanya, sesuai dengan yang seperti Al-Quran tadi ya, bahwa Islam ada keselamatan, Allah akan menyelamatkan Islam, orang Islam. Saya balik tanya Pak Pendeta, adakah Yesus berkata di kitab Anda, saya akan menyelamatkan Kristen?
Ya, Kristen itu kan organisasi, tapi Yesus itu kan datang tidak menyelamatkan organisasi. Yang saya maksud Pak, Kristus. Secara tekstual, aku menyelamatkan Kristen, kata Yesus, seperti kata Allah, aku menyelamatkan orang bertakwa. Ya. Ada nggak? Kalau dalam kekristenan begini Pak Ustadz, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap mereka yang percaya disebut anak-anak Allah. Itu jaminannya. Nah, yang kedua, di bawah kolong langit ini sebelum Muslim ada abad pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya, hanya Yesus. Yesus itu datang tujuannya untuk menyelamatkan. Aduh Pak Pendeta, gimana dia mau menyelamatkan orang? Sama diri sendiri aja dia tidak bisa menyelamatkan. Kan gitu. Mau menyelamatkan orang, sama diri sendiri aja dia kagak bisa menyelamatkan dirinya. Dari tentara Romawi, alih-alih mau menyelamatkan orang. Aduh, Pak Pendeta, mana coba datanya seperti itu ya? Aku menyelamatkan Kristen, nggak ada. Iya, Kristen itu sekelompok orang pengikut Kristus, begitu. Karena Tuhan itu tidak menyelamatkan kelompok, Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waduh. Iya. Karena tidak ada organisasi di surga. Tadi yang nggak ada memang. Itu kan organisasi. Islam agama, Muslim itu sebutan pemeluk Islam. Iya, Islam itu organisasi. Bukan organisasi, Islam itu agama. Agama, iya. Tuhan tidak menyelamatkan agama. Gitu Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Gitu Pak Ustadz. Baik, Pak Pendeta Yunus, ya karena ada yang antri juga di bawah nih, ya. Iya. Dia ada janji minta naik. Tadi saya pengen naikin dia lagi juga gitu ya, biar gantian, oke? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Pendeta Yunus ya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat malam. Malam. Sakit kepala saya. Siapa sih? Ya, kalau udah paham kan ya, Kristen bukan agama tapi organisasi, ya terserah kau gitu yang mikir ya. Yang tegas Pak Ustadz, nggak bagus teman-teman orang bicara dipotong, nggak. Saya bukan tipikalnya kayak gitu. Dengerin dulu ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Abang ini lagi.